Denny yang bisa menyempatkan untuk bisa membantu acara pada siang hari ini, pengayaan ya. Jadi nanti Denny memberikan pengayaan tentang server, kemudian Agnes nanti jam 12:04 akan memberikan pengayaan tentang matmut gitu ya. Sebentar, jadi nanti saya lupa supaya saya infokan ke Agnes dulu pertemuan kita gitu, dengan maksud nanti seperti biasa kalau setelah 1 bulan itu ada luaran gitu ya. Jadi luarannya satu server itu bentuk yang dikenali, yang kedua adalah tentang inovasi. Jadi mahasiswa boleh menggunakan server, inovasi itu bentuknya bisa suka-suka ya, terus bisa cerita sedikit gitu. Nah, nanti Mbak Agnes akan memberikan contoh begitu ya, karena dia yang sudah punya hak cipta, sedangkan Denny yang punya buku begitu ya, materinya sebagian besar dari Denny. Nah, tentang penugasannya yang lalu, yaitu saya ingatkan kembali, apakah itu ya, yaitu tentang membuat cangkir ya, membuat cangkir dan coba saya lihat di sini ya, ini kelihatan enggak cangkirnya Mbak Brigita? Yang kelihatan donat. Yang kelihatan donat, oh ya, itu berarti yang file yang lama. Saya tunjukkan yang kelihatan ini tadi, modul bahas PR ya. Jadi tugasnya adalah ini kan ya, tentunya tidak mirip ini, tapi yang idenya adalah buat cangkir, terus ada alasnya begitu toh, mencari bentuk matematis yang sudah diketahui yang serupa idenya ya, kemudian dilakukan inovasi ya. Kemarin Mas Denny menunjukkan di tim imaginary, yaitu pembuat server sudah membuat bentuk cantiknya seperti ini ya, serupa lah gitu ya, ada tutupnya bahkan, kemudian ada biasanya atau ada es krimnya atau apa gitu, saya lupa. Nah, sedangkan di sini nanti yang penting bentuknya cangkir, ada alasnya, ada pegangannya. Bagaimana kita memikirkan ya dari desain yang sudah ada membawa ke bentuk yang diminta. Nah, kita lihat misalnya bentuk di sini ini adalah bentuk silinder ya kan. Kemudian ini ada bentuk apa? Katakanlah mungkin huruf C terbalik gitu ya. Bisa huruf C terbalik. Jadi menghadap ke kiri, biasanya menghadap ke kanan ya. Ini bisa seperti bidang begitu ya, seperti bidang bisa. Nah, jadi kita menggunakan bentuk-bentuk itu dan digabungkan ya. Jadi misalnya kemarin kalau ada donat ini mungkin ditaruh di bawahnya atau diedit, dimodifikasi sehingga lubangnya menjadi sangat kecil sehingga menjadi seperti lempengan begitu ya, bisa. Kemudian dari topi kemarin kita punya bentuk seperti ini ya. Juga mungkin ada juga bentuk yang lain seperti ini gitu ya. Jadi silahkan mengambil bentuk-bentuk yang sudah ada. Nah, kemudian ini dipasang di sini, diputar-putar, oke lah ya. Kemudian gagang cangkirnya gimana ya? Saya cari bentuk yang sudah ada, enggak ada, terus saya ingat huruf-hurufnya Mas Denny begitu. Ada huruf D, ada huruf C, begitu ya. Nah, itu bisa digabungkan. Jadi kita tahu bahwa menggabungkan permukaan itu masing-masing persamaan dikali. Nah, jadi ini tentang apa? Bentuk yang dikehendaki, misalnya ini ada untuk alasnya yang kuning, kemudian formula huruf D, sehingga jadinya seperti ini misalnya. Ya. Nah, nantinya ini akan dijelaskan oleh Denny, dia sudah menyempatkan diri untuk jam 11.15 sampai jam 12. Jadi mungkin Mas Denny bisa menginspirasi dengan bentuk apa sih yang dikehendaki, mungkin
tadi saya katakan kalau mau gambar orang, ada kepala, kemudian ada mata-mata, kemudian ada hidung, jadi anggaplah kayak Pinocchio. Bagaimana sih secara otomatis bisa dikerjakan? Nah, mungkin seperti itu ya, Mas Denny. Untuk itu dipersilahkan Mas Denny untuk bercerita, silahkan men-share pekerjaannya. Iya, Bu. Hmm. Ya, selamat siang teman-teman. Ini saya nggak usah on kamera ya. Oke. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bentuk-bentuk realistis dengan menggunakan server. Nah, di sini saya share screen dulu. Nah. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi dalam menggabungkan atau membuat bentuk realistis ya dengan cara menggabungkan beberapa permukaan itu akan lebih mudah kalau kita memahami tentang materi trigonometri lah. Bilang seperti itu. Ya, tapi sebelum itu kan harus mempelajari matriks agar lebih mudah. Saya rasa semuanya sudah pada bisa mengenai matriks, kalian perjumlahan dan sebagainya. Nah, langsung aja ke materi trigonometrinya. Nah, di trigonometri sendiri kita karena 3 dimensi berarti trigonometrinya ya yang 3 dimensi. Konsepnya sebenarnya sama kayak yang 2 dimensi maksudnya transformasi trigonometri. Ya maaf, transformasi. Sorry. Ya. Transformasi. Lupa. Nah, transformasi 3 dimensi. Nah, di sini kan ada sumbu X, Y, Z. Jadi kalau kita di 2 dimensi itu kan cuma X, Y. Nah, kalau di sini ada Z. Z ini tuh memberikan kesan kedalaman aja sih. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Ini untuk translasi. Nah, kalau kita menggunakan rumus translasi ini ke persamaan yang 3 dimensi ini, kita tidak usah memperhatikan bagian yang ini, baris keempat dan kolom keempat ini, cukup memperhatikan bagian yang ini aja. Nah, nanti semuanya seperti itu, cukup perhatikan bagian yang ini aja, yang ini, ya ini. Nah, oke. Pertama harus mempelajari ini dulu agar lebih mudah karena dalam menggabungkan beberapa permukaan nanti itu harus menyesuaikan posisinya. Jadi mungkin kita harus merotasi terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian menggesernya berapa satuan seperti itu. Nah, untuk penerapannya langsung aja. Ini contoh yang paling sederhana. Ini contoh modifikasi sederhana. Sebentar. Yang paling sederhana. Nah, ini contoh modifikasi sederhana. Jadi kita pertama akan merotasi ini. Namun agar lebih mudah kita harus mengetahui posisi sumbunya. Nah, di server itu tidak ada gambar atau keterangan bagaimana posisi sumbunya. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri, kita pas-pasin sendiri. Caranya itu seperti ini. Sebentar, saya share screen server dulu. Nah, jadi untuk server, nah sudah. Nah ini bebas mau pilih apa aja. Mungkin ini yang udah bentuknya jelas seperti koordinat 3 dimensi. Pertama kita harus tahu posisi X-nya itu yang mana, Y-nya yang mana, Z-nya yang mana.
Jadi cukup dengan menuliskan X di sini, X sama dengan 0, posisinya seperti ini, berarti sumbu X itu yang mendatar ini. Bentar. Ulangi dulu. Kita copy dulu. X. Nah, karena posisi waktu kita tulis X sama dengan 0 posisinya seperti ini, berarti sumbu X-nya itu yang ini. Ya, kemudian Y-nya seperti ini, berarti sumbu Y-nya itu yang vertikal. Kita lihat yang ini. Nah, berarti ini yang Z. Nah, dengan mengetahui posisi ini akan memudahkan kita waktu melakukan rotasi dan sebagainya. Karena kalau tidak tahu nanti kesulitan ingin dirotasi terhadap sumbu apa, kita nggak tahu. Jadi kalau tahu posisinya lebih mudah. Jadi bisa ditulis dulu atau digambar dulu di kertas posisi koordinatnya, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam menggabungkan permukaan-permukaan, merotasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, pertama untuk menggabungkan permukaan yang sederhana tadi, ini aja deh, nggak apa-apa. Ini saya share screen. Nah, ini sebelumnya di 2 dimensi dulu, kita sudah tahu kalau X sama dengan 1 itu seperti ini bentuknya. Ya, jadi ini sumbu X, sumbu Y di 2 dimensi. Kemudian kita juga sudah tahu persamaan linear seperti ini, di mana 2 ini di sini menunjukkan kemiringannya, gradien. Nah, kemudian kalau kita ubah penulisannya dalam notasi server atau seperti server, kan seperti ini bentuknya. Semua ekspresinya ditulis di sebelah kirinya, kemudian sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada Y minus 2X min 1. Nah, ini tuh yang 2 ini, yang dengan X ini yang membuat ada kemiringan di gambarnya ini, garisnya ini ada jadi miring seperti itu. Jadi karena ada gradiennya ini 2 ini kan. Nah, jadi konsepnya nanti waktu di 3 dimensi itu sama. Jadi waktu kita misalkan mau membuat, kita kalau membuat lingkaran itu kan lingkaran bola itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini jari-jarinya, jangan lupa. Ini segini. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini kan karena bulat, kita jadi kesusahan ingin merotasinya. Jadi kalau dirotasi nggak kelihatan. Nah, atau digeser-geser nggak kelihatan. Nah, jadi kita mau ubah ukurannya dulu, mungkin jadi sedikit lonjong. Jika ingin dibuat sedikit lebih panjang terhadap sumbu X-nya, jadi yang searah dengan sumbu X-nya itu jadi lebih panjang, berarti ya di X ini koefisiennya kita turunkan. Jadi misalkan 0,1 dikali. Nah, ini jadi lebih panjang terhadap sumbu X. Ya. Jadi kalau mau diperpanjang, itu ini tinggal diturunkan koefisiennya. Dan sebaliknya jika ingin diperpendek, diperbesar koefisiennya seperti ini. Ini saya jadikan 2, jadi 2. Nah, lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini cara menyesuaikan ukurannya nanti. Jadi koefisiennya diubah-ubah. Nah, ini untuk mengubah ukuran secara keseluruhan sih jari-jarinya kalau diganti. Nah, kemudian kan kita udah tahu kalau X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Y pangkat 2 minus R, atau sebenarnya plus bisa ya di sini. Jadi kalau tadi 2 plus 2 plus 2. Cuman kalau bola belum bisa,
kalau persamaan yang lain mungkin ini plus juga bisa, ada yang bisa. Jadi nanti menyesuaikan. Kan aja. Nah, kalau misalkan kita ubah pangkat 4, misalkan ini, nah ini jadi sedikit lebih, apa ya, kayak kubus lah. Kalau pangkat 6, jadi pangkatnya kalau genap, makin besar makin menyerupai kubus. Pangkat 8 dan 10 makin menyerupai. Nah, ini makin kelihatan seperti kubus. Nah, kalau mau dibuat balok ya berarti tinggal diubah aja koefisiennya. Bebas disesuaikan dengan yang kita mau. Misal kalau mau ubah jadi baloknya seperti ini bisa. Jadi sisi yang sejajar dengan sumbu X kita perpanjang. Jadinya seperti ini. Atau mungkin 0,1 lebih panjang atau 0,01 panjang, lebih panjang lagi. Nah, kemudian kalau Y mau diperpanjang lagi juga bisa. Nah, seperti ini. Jadinya mungkin seperti ini. Ini untuk membuat balok lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, cuman di dalam penggabungan nanti, kalau kita menggunakan pangkat yang terlalu besar, itu kemungkinan error semakin besar juga. Untuk saat ini belum tahu kenapa saya, sepertinya karena servernya tidak mampu, atau ya sepertinya itu, jadi tidak bisa. Mungkin ada alasan lain juga, saya belum tahu. Nah, misal sekarang kita mau modifikasi bentuk yang paling gampang aja. Misal ingin membuat huruf A aja. Nah, ini kan tadi posisi koordinatnya ya. Kita pasin dulu. Mungkin seperti ini aja. Nah, aku pengen yang ada di tampilan ini sumbu X sama Y aja biar nanti gampang. Jadi ini Y, ini X bisa disesuaikan. Ini X, jadi ini X-nya vertikal. Dibenerin dulu. Nah, ini agak susah. Nah, kurang lebih nggak harus vertikal banget sih. Nah, mungkin gini dulu. Terus mungkin lebih mudah benerinnya waktu dalam posisi ada ininya. Nah, ini udah pas atau belum tadi? Coba dulu. Nah, ini udah pas X-nya. Kemudian Y-nya, Y-nya yang bukan vertikal ke atas, ya malah Z-nya yang ke atas. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah Y-nya, Z-nya yang ke atas, X-nya yang mendatar, nggak masalah. Nah, di sini tuh sebenarnya warna juga menunjukkan posisi positif negatifnya. Jadi untuk X tadi ya, jadi ini yang sisi kanan itu warnanya gelap, tak ganti kuning, tak ganti warna lain dulu, merah dulu misal, jadi kanannya merah, kirinya mungkin kuning. Nah, kalau kita X-1, ini geser ke kiri, berarti positifnya sebelah kiri. Nah, dengan kata lain, sisi yang di bawah, warna yang di bawah ini menunjukkan posisi yang positif, ini yang negatif. Begitu juga dengan sumbu yang lainnya. Ya, untuk yang Z bisa dicek juga. Z minus 1, Z dulu. Z itu ini, oranye yang di sebelah atas. Jadi positif ya yang atas ini, kita cek, minus 1. Nah, naik, benar ya, berarti yang di bawah ini menunjukkan daerah yang positif, ini yang negatif. Nah, sekarang kita mau buat bentuk yang sederhana. Misal X pangkat 2, X pangkat 6 aja deh. X pangkat 6 plus Y pangkat 6 plus Z pangkat 6. Nah, ini belum dikasih konstanta. Minus 1 mungkin. Nah, ini kan bentuknya kubus. Sederhana. Nah, kemudian kita perpanjang terhadap sumbu X misalkan. Misalkan X-nya kita perpanjang menjadi, ya tidak terlalu panjang lah. Jadi mungkin jadi koefisiennya jadi 0,02 seperti ini. Kemudian atau lebih panjang lagi biar lebih bagus, mungkin 0,02. Nah, mungkin lebih bagus.
Nah, kemudian biar gampang, karena kalau nggak suka nulis, ulang-ulang, di-copy aja nggak apa-apa. Ini di-copy, nanti kan jadi ada 2, nanti disesuaikan aja. Nah, ini kita menggabungkan dengan perkalian. Nah, ini ada 2. Kalau ketumpuk itu biasanya gambarnya nggak bagus. Nah, kayak nggak rapi gitu. Nah, ada kayak gini ya. Itu biasanya karena ketumpuk-tumpuk. Nah, jadi kita mau sesuaikan, misal ini jadi 1 aja harusnya. Nah, kita mau dia tinggi ke atas. Tadi kan yang ke atas itu si Z, berarti ini yang diperkecil. Misal jadi 0,001. Nah, seperti ini. Ini misalkan jadi plus ya. Kemudian kalau misalkan kita mau geser, kita waktu itu di semester berapa ya, lupa. Yang tentang materi, kok saya lupa materi apa. Nah, yang tentang ada bentuk parabola dan sebagainya yang menggeser posisi koordinatnya dan sebagainya, itu kan sudah dipelajari. Jadi kita kalau mau menggeser ya gampang, tinggal misalkan terhadap sumbu X, ini kan di titik pusat bangun atau permukaan yang kita buat ini kan berpusat di titik 0,0,0. Nah, kalau misalkan ingin digeser ya tinggal digeser aja. Jadi waktu itu kita belajar mengenai cara menggeser titik pusat sebuah lingkaran misalkan kita tinggal kurangi, jika sumbu X-nya yang ingin digeser, jadi kita kurangi 1. Jadi dia akan geser ke positif 1. Nah, kalau di plus 1, dia geser ke negatif 1. Karena rumusnya kan X minus, berapa itu yang mau kita geser. Nah, kalau mau digeser 1, ya minus 1, maksudnya ke positif 1. Nah, misalkan ini mau kita geser sampai tidak berpotongan dengan bentuk yang satunya, yang ini, yang horizontal, ya berarti tinggal diperbesar aja, 2 mungkin, atau 3. Ya mungkin kalau 3 terlalu besar, 3,5 bisa. Nah, disesuaikan aja, ini mungkin udah jadi huruf T, tinggal dirotasi aja. Dirotasi ininya, diputer-puter nggak masalah. Atau kalau mau menerapkan rumus rotasi tadi juga boleh, cuman agak harus ngitung ya, jadi mungkin sementara enggak karena susah nulisnya di sini. Nah, kita udah tahu kalau misalkan ini membuat ininya digeser. Nah, sekarang kita mau buat satu lagi. Nah, ini. Nah, ini kan numpuk jadinya ada seperti ini. Bagian yang enggak rapi. Jadi ini bisa dibenerin, digeser sedikit mas, sebenarnya nggak masalah. Cuman ini misalkan mau tak geser ke sebelah kanan, berarti ini tinggal dengan jarak yang sama ya, berarti ini tinggal diganti positif aja. Seperti itu. Nah, misal ini udah jadi huruf H, tapi kurang bagus, misalkan kalau mau diganti 3 mungkin lebih bagus hanya. Yang lebih bagus. Nah, lebih bagus bisa disesuaikan lah, lebih dekat lagi mungkin lebih bagus. Nah, cuman di sini sekarang aku mau bikin huruf A. Di sini kita tadi udah belajar kalau dari persamaan garis ini itu bisa diperoleh kemiringan. Ya. Ini YX jadi miringnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan YX, miringnya ya terhadap sumbu Y dan X. Itu juga ini, kalau kita menggunakan, misalkan ini X plus 3 pangkat 6. Ya, misal kita mau minus Y dulu misalkan. Nah, ini jadinya miring. Miringnya terhadap sumbu X dan Y. Nah, kalau misalkan Z, karena tadi vertikalnya Z ya, berarti miringnya terhadap sumbu Z. Nah, kemiringannya bisa diatur karena kita tadi udah tahu kalau ini adalah gradiennya. Gradiennya ini menentukan kemiringannya, jadi ini bisa diatur gradiennya. Misal gradiennya mau diganti 2, boleh. Lebih miring. Plus nanti miringnya kebalik ya. Gitu kalau di gradien. Misal 0,1 aja, biar miringnya nggak terlalu banyak. Masih kurang, 5. Nah, mungkin 5 pas. Jadi nanti bisa disesuaikan yang ini juga. Nah, karena itu tadi
miring ke kiri, ya, dengan dikurangi 0,5 Z itu miring ke kiri, berarti kalau kita mau membuat yang ini miring ke kanan, ya jadinya plus 0,5 Z. Mana tadi? Nah, ini. Z-nya, misal Z-nya mau dibuat lebih panjang bisa jadi mungkin jadi 0,01 juga. Nah, cuman ini kan kurang nyatu ini, mungkin ini diperkecil aja jadi 2,5 malah bagus. 2,5. Nah, ini udah jadi huruf A. Nah, sederhana. Nah, ini sekarang ini karena kemarin saya udah buat huruf macam-macam, jadi nanti tinggal pakai dan disesuaikan ukuran beserta posisi koordinatnya. Karena yang saya bikin itu tidak semua posisi koordinatnya itu sama, jadi beda-beda. Jadi nanti harus disesuaikan. Jadi harus diterapin rumus rotasi yang tadi agar bisa disesuaikan. Nah, di sini ini ada contoh, cuman ini orek-orekannya. Jadi kalau mau lebih gampang, ini dipisah-pisah. Jadi mungkin ini balok yang vertikal, horizontal, dan sebagainya. Nanti tinggal disesuaikan. Biasanya kalau rumusnya terlalu panjang, bisa ditulis dulu di Word atau textbook yang lain lah. Bukan textbook, maaf. Maksudnya notepad, software yang lain yang bisa digunakan untuk nulis. Mau PowerPoint juga bisa, bebas. Yang penting bisa buat edit. Kalau rumusnya terlalu panjang. Nah, ini contoh yang udah jadi aja. Nah, ini diterapin rotasi. Rotasi sebesar minus 90 derajat. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam terhadap sumbu terhadap sumbu X, ya. Ini rumusnya. Jadi yang diperhatikan cuma bagian ini aja, ini nggak usah untuk rotasi ini. Ya, kita udah belajar waktu SMA dulu, jadi tinggal substitusi besar sudutnya ke dalam sini, dalam rumusnya, theta ini, kemudian diperoleh seperti ini. Nah, dengan melakukan perkalian matriks, ya 1 kali X, dan sebagainya, ditambah 0 kali Y, tambah 0 kali Z, dan seterusnya itu kita peroleh ini. Nah, di sini persamaan yang asli X-nya kita ganti X, jadi tetap, jadi nggak diganti ya. Jadi Z-nya diganti Y, Y-nya diganti minus Z. Nanti dia akan berotasi sebesar minus 90 derajat terhadap sumbu X. Minus 90 derajat itu berarti, bentar. Nah, ini. Kalau ini sumbu X-nya berarti ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, ini contoh hasil beberapa rotasi. Jadi ke kanan, ke kiri, ke bawah. Rotasinya 90 derajat, minus 90 derajat, dan 180 derajat diperoleh bentuk itu tadi. Kemudian dikalikan, diperoleh hasil seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama, namun persamaan dasarnya, itu tadi kan persamaan dasarnya yang kita gabungin kan ini sebenarnya. Tik. Seperti tetes hujan ini. Nah, ini yang ini hasil modifikasi dulu. Ini baru dirotasi, kemudian diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian contoh yang lain. Ini ada banyak banget. Nah, contoh yang lain. Nah, ini sebenarnya cukup simpel. Jadi ini modifikasi dari mana apa ya, saya kok lupa. Ya, jadi ada persamaan dari server lah. Jadi dimodifikasi kemudian dapat ini. Nah, ini sebenarnya tidak ada bola-bolanya, hasil modifikasinya. Jadi bola-bola ini ditambahin sendiri agar lebih bagus saja sih. Jadi nanti kalau mau menambahkan bola ya tinggal ditambahkan rumus yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat minus berapa gitu. Dikalikan dengan itu. Nah, ini kemudian contoh yang lain. Ini ada banyak. Nah, ini sebenarnya di server ada bentuk love, suite namanya suite di server. Nah, ini modifikasinya.
cukup banyak. Jadi modifikasi dasarnya ini, kemudian dengan ide membuat ini tiga buah bentuk kayak gini, kita peroleh bentuk bunga. Jadi ini sebenarnya ada 3 buah bentuk ini tadi. Namun ukurannya disesuaikan, ada yang kecil, sedang, dan besar, kemudian digabung. Nah, kemudian dikasih tangkai biar terlihat seperti bunga. Itu. Nah, kemudian ini ini sebenarnya kan dari bentuk donat itu, yang seperti donat. Hanya diubah pangkatnya, karena tadi kita lihat kalau pangkatnya semakin besar, bentuknya semakin menyerupai kubus lah dari bola tadi. Jadinya dengan konsep dengan ide itu kita bisa peroleh bentuk ini. Nah, kemudian ini bentuk yang cukup rumit dari server dan modifikasinya. Di sini ada rumus yang panjang. Jadi kalau rumus yang panjang ini harus di copy dulu di Word. Kalau langsung di server susah editnya dan melihat polanya susah. Seperti ini, sebentar, ini ada satu, ini sebenarnya ada polanya. Ada satu bentuk yang memiliki pola, ya, modifikasi. Nah, ini ada satu bentuk yang memiliki pola. Jadi dia modelnya itu dia menggunakan trigonometri ya, sin, cos, tangen. Nah, dia ada polanya. Jadi ini contoh sederhana. Ini ada polanya. Jadi kalau misalkan ditulis di Word, kemudian di enter dan disesuaikan dengan persamaannya, maksudnya biar enak lihatnya, nanti kita akan lebih mudah mengeditnya. Karena di sini kalau setelah kita enter, posisinya kita atur, ternyata dia memiliki pola. Jadi ini cos-nya itu selalu kelipatan 2. Begitu juga sin-nya. Jadi nanti kalau kita mengedit itu lebih mudah. Gitu. Nah, ini kemudian ini juga ada polanya yang ini. Ada polanya sebenarnya. Kan tidak ditulis. Ini sebenarnya tidak tulis dalam bentuk yang mudah dilihat. Ini kalau ditulis dalam bentuk yang mudah dilihat, itu ada polanya. Nah, kemudian, ini bentuknya itu modifikasi dari bentuk yang cukup rumit sebenarnya, tapi ternyata mudah. Jadi ini ada beberapa, kalau kita gambar di server, bentuk permukaan ini tuh sebenarnya ini tuh 2 dimensi, 2 dimensi, 2 dimensi, 2 dimensi, 2 dimensi. Jadi cuma menggunakan 2 variabel untuk setiap bangun di sini. Ya. Nah, kemudian dengan mengatur posisi kemiringannya dan koordinatnya diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kemudian karena kita tahu dengan mengalihkan itu menggabungkan beberapa permukaan, ya berarti nanti kalau misalkan kita ingin menambahkan bentuk lain ya tinggal dikalikan. Tapi kalau kita ingin mengubah bentuk ini, kita bisa terapkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini. Ini diterapkan maksudnya ini ditambah dengan dikurangi dengan fungsi ini sebenarnya. Fungsi fx y kuadrat min z kuadrat kemudian dikuadratkan lagi menjadi bentuk ini. Sebenarnya kalau kita lihat bagian ini tuh adalah persamaan milik ini tadi. Nah, jadi bentuk ini diperoleh dari menambahkan fungsi ini ke persamaan ini tadi. Nah, kalau kita lihat kan di sini cuma YX, ini enggak ada. YX, enggak ada Z. Nah, kemudian kita baru tambahkan Z di sini biar bentuknya lebih bagus. Nah, nanti itu bisa diedit lagi, sebenarnya ada banyak bentuk yang bisa diperoleh dari ini. Cuman di sini kita hanya membuat 2 bentuk, yang satunya ini. Kemudian ini huruf-hurufnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya sampai Z. Nah, kita kalau mau membuat ini ya tinggal apa ya? Misalkan kita mau membuat ini dulu. Misalkan kita mau membuat kata dari huruf-huruf ini bisa. Cuman kita harus menyesuaikan koordinatnya dan ukurannya. Jadi ini saya sudah buat.
Mungkin udah ada yang tahu, ada tahu. Ini mungkin huruf AH ya, huruf AH. Kalau kita lihat di sini itu ini ada dua rumus. Jadi ini yang pemisahnya ini. Jadi ini huruf A, ini huruf H. Nah, ini ukurannya sudah saya sesuaikan dengan mengubah koefisiennya. Koefisiennya sudah saya ubah, jadi nah, ini karena zoom-nya kurang pas, jadi harus dibenerin dulu. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita tidak menggunakan pangkat 10 karena tadi makanya besar, kemungkinan error juga besar ya. Nah, jadi ini itu kalau menggunakan pangkat 10 error. Jadi ini diganti pangkat 4. Jadi beroleh bentuk seperti ini. Aha. Nah, kalau misalkan mau yang lebih panjang, ada misal ini ahli. Ini AHLI. Cuman kalau digunakan pangkat 6 juga error. 10 apalagi. Nah, jadi kita ganti pangkat 2 saja. Pangkat 2. Paste. Nah, ini jadi huruf ahli. Nah, jadi kalau misalkan ingin membuat atau menggabungkan beberapa huruf di sini tuh pangkatnya kalau bisa diperkecil. Jangan menggunakan pangkat yang besar. Alasannya kenapa saya belum tahu. Tapi untuk ya sementara agar tetap bisa bisa dibuat persamaan untuk nama dan sebagainya, pangkatnya diperkecil saja. Nah, mungkin itu dulu beberapa hal atau hal-hal dasar cara memodifikasi menggunakan server. Ya itu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Hana. Halo Denny, sudah ya? Sudah, Bu. Oh, cepat banget tadi tak sambil WA ini ada WA Nancy. Si Agnes katanya enggak bisa mengikuti karena sepertinya agak enggak lancar. Terima kasih sekali loh. Semoga mahasiswa paham ini. Coba mungkin ada komen atau pertanyaan ke Denny begitu. Silakan. Mas Aryo. Halo, Mas Aryo. Ya, ada. Ada pertanyaan saya mungkin bagi sekolah agak kecepatan gitu. Ada enggak? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau seandainya kita mau nulis kalimat, misalkan ada dua kata yang kita mau tulis, itu tuh dengan jarak yang agak jauh tuh bisa nggak? Bisa toh. Cuman harus disesuaikan koordinatnya aja. Jadi jangan kalau misalkan kita nuliskan dari kiri ke kanan ya, misal mau nulis saya Anto, huruf S-nya itu titik pusatnya jangan di 0,0. Nanti waktu kamu atur zoom-nya bakal susah. Jadi tulisannya itu nanti menjorok ke kanan lah, tidak di tengah-tengah. Karena di server itu kan waktu kita zoom itu kan pusatnya di 0,0,0 itu. Gitu toh. Oh, zoom-nya itu yang kita ubah ya? Ya zoom-nya diperkecil. Jadi nanti Diperkecil. lebih jauh. Oke. Makasih, Den. Sama-sama. Halo all, ada lagi? Saya, Bu. Kalau tadi kan ini bikin kayak huruf A, H itu kan
lurus-lurus gitu kan. Kalau misal melengkung gitu gimana, dan yang kayak S gitu, cara dapat rumusnya gimana? Oke. Nah, untuk yang melengkung-melengkung itu konsepnya, idenya itu dari huruf O. O itu kan melengkung, ya. Jadi kita potong beberapa bagian. Itu ada rumusnya, itu jadi rumus dasar O itu dikurangi dengan rumus fungsi yang lain lah. Jadi persamaan O, huruf O yang 3 dimensi itu dikurangi dengan persamaan lain. Itu ada caranya, seperti huruf S tadi itu kan sebenarnya gabungan dari 2 bentuk permukaan, itu potongan dari huruf O. Jadi ada 2 potongan huruf O digabung, namun posisinya dan bentuknya itu sedikit diubah, jadi nggak seperti setengah lingkaran ya lengkungannya, jadi agak sedikit, jadi ada sedikit lengkungan dikit lah, lengkungan lain kayak gitu. Mau lanjut bertanya yang punya David bisa? Bisa. Berarti seandainya lengkungan itu agak dimodifikasi, kira-kira itu yang dimodifikasinya itu koefisiennya atau apanya? Bukan koefisien, karena koefisien itu hanya mengubah ukurannya toh. Jadi panjang, lebar, tinggi itu diubah dengan koefisien. Nah, kalau konstanta itu mengubah secara keseluruhan. Jadi ukurannya diubah secara keseluruhan, koefisien konstanta. Nah, kalau misalkan mau mengubah bentuk, ya kamu harus menambahkan variabel lain, mungkin X kuadrat, atau Z kuadrat, X kali Z, dan sebagainya. Kayak gitu toh. Oke deh. Sudah, adakah lagi? Silakan. Mas Denny katanya 12.15. Jadi mawarnya itu masih bisa ditambahin kelopaknya ya? Bisa, Bu. Tapi harus diperhatikan pangkatnya juga. Pangkatnya, idenya kalau terlalu besar, mungkin servernya tidak mau gitu ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Itu mungkin idenya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini sederhananya mikirnya kalau kita menggambar lingkaran, X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nanti jadinya silinder misalnya ya. Gitu kan. X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, itu artinya ketika itu tergambar, maka X dan Y itu terrealisasi. Jadi ada solusi real X dan Y yang memenuhi persamaan itu gitu ya. Nah, ketika mungkin pangkatnya besar, itu kan mengubah misalnya X pangkat N plus Y pangkat N min 1 sama dengan 0. Ya. Maka tidak semua N sehingga ada X dan Y real. Begitu idenya, cara berpikirnya. Jadi bisa jadi X dan Y itu dikompleks yang tentunya tidak bisa digambar. Ya. Jadi saya pernah bekerja untuk itu ya, X pangkat N plus Y pangkat N min R pangkat N gitu ya. Karena jari-jari itu kan biasanya ditulis dalam bentuk kuadrat begitu. Nah, carilah X, Y, R yang real yang memenuhi persamaan itu. Jadi tidak selalu ternyata ini di apa namanya ada persamaan. Fermat apa ya, carilah tentang bilangan bulat waktu itu. Kasusnya X dan Y, apakah ada yang bulat untuk memenuhi persamaan demikian. Nah, jadi mungkin secara analogi begitu juga untuk yang permukaan. Jadi X pangkat N plus Y pangkat N plus Z pangkat N min R pangkat N sama dengan 0. Ya. Jadi tidak selalu ada X, Y, Z real yang memenuhi persamaan itu untuk setiap N bilangan real. Gitu. Itu sih pemahaman saya. Nah, kira-kira
yang masuk akal di situ. Dan tidak tahu, mungkin dari sisi kemampuan menggambarnya server, saya tidak tahu ya. Yang jelas ini masalah bilangan real itu bisa dinyatakan. Ya, permukaan-permukaan itu kan merupakan posisi-posisi titik, ya, punya koordinat yang paling banyak, menjadi sebuah permukaan yang mengikuti aturan tertentu, jadi sebuah permukaan, begitu. Ya, jadi ketika mengubah pangkat tidak selalu X, Y, Z-nya ada real. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan untuk ada tidaknya gitu ya. Tapi tadi transformasinya terima kasih ya, saya baru mudeng di sini ya. Ini transformasinya masuk di mana gitu. Kok pakai matriks, ternyata kita tinggal menggunakan saja ya Mas Denny dari hasil transformasi itu gitu toh. Iya, Bu. Persamaan yang ada ya. Oke, ada pertanyaan lagi Brigita? Nah, mungkin sebagai yang terakhir dari Mas Denny bisa share apa namanya cangkirnya ya. Kan ini tadi huruf-huruf gitu kan ya. Kemudian kecangkir gitu kan. Ya, mungkin bisa di-share-kan untuk yang terakhir sebagai jawaban PR-nya mereka. Iya, Bu. Jadi cangkir ya, cangkir. Bentar, cangkir. Screen saya share. Yuk, nah. Oke. Nah, udah. Jadi cangkir. Jadi untuk cangkir ini ini gelas ya. Jadi ini cangkir. Namanya ini ya. Jadi ini persamaan cangkirnya. Ini bukan beberapa ya. Ini sebenarnya bentuk dasar cangkirnya yang sudah ada piring dan ya cangkirnya itu bagian cair. Jadi ini lepeknya, lepek itu kayak ala apa tempat cangkirnya lah. Ya, Tuhan. Itu Z-1. Nah ini pegangan cangkirnya. Nah ini tadi yang mungkin ditanyain David. Ini jadi hasil dari memotong persamaan link apa? Link huruf O itu, huruf O. Ini hasil potongannya. Nah ini sudah dipotong kayak huruf C. Cuman ini ketebalannya udah diatur, disesuaikan dengan cangkir. Jadinya seperti ini. Nah ini kalau tadi dilihat, ini kan persamaan X kuadrat Z kuadrat pangkat 4 plus Y pangkat 2 minus 1 ini sebenarnya hasil dari modifikasi lingkaran tadi. Lingkaran apa? Bola apa? Huruf O tadi loh yang dulu sebenarnya dari dulu itu loh, dulu terus lingkaran bagian tengahnya diperbesar, dulu itu persamaan yang ada di server. Ya. Nah, kemudian disesuaikan. Nah, ini yang memotong bagian ininya. Bagian sebelah kanan ini. Semoga nggak kebalik ya. Hari nggak balik. Karena ini ya, makanya di sini ada plus. Kalau kali nanti nggak memotong, jadinya malah digabungkan. Nah, kalau ini saya copy, bentar. Mungkin kelihatan. Nah, ini lah. Bentuknya sebenarnya kayak gini. Cuman karena ada penjumlahan yang sebelah kanan ini, jadi berubah. Oh ya, untuk mengubah posisi koordinat tadi kalau terhadap sumbu X berarti semua X harus diubah, tidak cuma satu tok. Nah ini memang saya buat beda karena bentuknya biar sesuai dengan gelas. Jadi ini posisi gesernya agak beda. Jadi ini nggak sepenuhnya geser di 1,7. Jadi ada sedikit perubahan di bentuknya juga. Nah kemudian ini tadi kalau di copy jadinya begini. Nah ini. Nah cuman di sini sedikit tembus karena ini kan apa permukaan itu tipis
terlihat itu susah. Sebenarnya bisa, cuma nanti kalau dilihat dari luar itu kesannya malah nggak menyatu sama gelasnya. Kalau dilihat dari luar kesannya itu misah sama gelasnya, jadi kurang bagus. Contohnya ini tak ganti 8, sedikit misah jadinya. Tapi di sini nggak nyatu. Nah, tapi sedikit misah. Ini masih kelihatan sedikit ya, karena yang di sini belum diubah. Nah ini kalau diubah jadi 8, nah ini nggak kelihatannya nyatu. Cuman di sini kesannya agak misah nanti. Kalau dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah ini yang bawah terlihat misah dikit. Nah, itu. Nah ini kalau misalkan terlalu tinggi ya diperkecil aja. Berarti ini diperbesar. Nah, salah. Ini punyanya gelasnya. Balik yang ini. Nah mungkin ini terhadap sumbu X ya, karena kalau yang tingginya itu tuh sumbu Y berarti. Nah ini jadi lebih kecil. Ya disesuaikan aja sih sebenarnya. Itu. Ya mungkin itu Bu. Oke. Ya itu kalau diputar-putar menjadi putus. Terputus apanya? Ininya. Kira-kira jelas enggak ini Mbak Brigita? Iya Bu, sudah kemarin kan saya kan kurang pegangannya, ternyata bisa dibuat dari yang lain gitu, saya nggak kepikiran Bu. Nah, ya jadi ngikuti bentuk-bentuk yang sudah ada dari diktat ya. Anggaplah misalnya kemarin sih saya gabungkannya pakai D, cari nyoba pakai D si siapa namanya Mas Denny. Ini juga bisa Bu. Ya, Ini saya pakai C. saya karena S ini sorry, ini sebenarnya S. Ini bagian bawah S. Jadi S itu kan gabungan dari dua buah permukaan. Itu bagian bawahnya. Karena saya pikir kalau pakai C itu waktu itu harus ngubah ukurannya terlalu banyak karena ukurannya lebih besar gitu loh Bu. Jadi saya pakai yang bagus. Terus potongannya udah lebih apa? Nah ini lebih apa ya? Nah ini lebih bagus lah. Sebenarnya kalau saya mau rotasi bentuk pegangannya nggak kayak C. Jadi kayak telinga gitu. Cuman kemarin saya nggak rotasi, nggak saya hitung. Ya, kalau mau saya rotasi dulu berapa derajat gitu terhadap sumbu apa, itu bisa. Nah, ini kan bentuknya gini. Nah, beda. Nyambung ya. Bagus ini ketimbang C. Cuman kemarin saya nggak jadi nggak rotasi. Jadi cuma saya ubah potongannya, ini kan potongannya miring, jadi saya ubah gini, ini tak perkecil. Oke, iya, Bu. Ya, ada yang tanya? Saya Bu, terakhir Bu, yang bisa lihat gelas tadi Den? Apa? Bisa lihat gelas tadi? Gelas. Nah, tadi kan penjelasan pertama kamu bilang kan warna ini menunjukkan tanda bahwa positif negatif. Kalau seandainya warnanya sama itu alas sama gelasnya itu sama-sama positif ya? Yang maksudnya ini? Iya itu kan sama itu lepeknya sama itu positifnya itu memang betul sesuai warna ini. Nah kalau misalkan udah jadi permukaan gini toh itu tuh apa sedikit susah kan identifikasi X plusnya. Nah ini kalau di sini kan enggak. Ini tahu. Nah ini kan berarti positifnya bawah ya. Positifnya bawah. Nah ini sedikit nggak bisanya tuh karena kalau misalkan kita kalau udah jadi bentuk kayak gini terus ngikutin itu kan nanti ini jadinya apa ya istilahnya warnanya nggak jelas gitu tak nanti setengahnya ungu terus ininya bawahnya apa ini warna krem kan nggak bagus kayaknya dari servernya itu dia langsung nyamain warnanya jadi satu warna gitu loh di permukaannya bagian luar dan dalam gitu toh. Cuman kalau tadi itu positif negatif itu cuma buat nentuin sumbunya aja sih toh. Jadi kalau misalkan kamu mau X-nya horizontal terus positifnya sebelah kanan ya berarti ungunya taruh sebelah kanan, kremnya sebelah kiri. Oh udah ini berarti X-nya udah horizontal. Digeser ke kiri kanan. Presiden.
Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini mungkin kalau gelasnya tadi kebesaran, ininya bisa diubah koefisien konstanta punyanya gelas jadi 1, mungkin lebih bagus. Ya, karena tadi kalau di zoom kan agak potong. Mungkin ini kalau diperkecil jadi 1 lebih bagus. Cuman nanti ini harus disesuaikan juga pegangannya. Digeser lah mungkin jadi 1,3, 1,2 atau 1,3 gitu. Ya, disesuaikan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali nih, bisa singkat padat begitu ya. Mahasiswa udah bisa, semoga bisa memanfaatkan apa yang diberitahukan Denny ini begitu untuk melakukan inovasi begitu ya. Saya kira begitu untuk dari Mas Denny. Jadi Mas Denny boleh live. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Begitu ya Mas Denny? Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Iya, karena tentunya banyak meeting-meeting. Meeting-meeting Gimit, mahasiswa jadi perlu efektif menggunakan waktunya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nah, di sini sudah ada hadir Mbak Agnes. Halo Mbak Agnes, bisa masuk di sini sekarang? Suaranya ada enggak nih? Agnes? Halo Agnes? Kayaknya sinyalnya Agnes lagi gangguan deh, Bu. Soalnya tadi dia tanya presentasinya Denny kelihatan atau enggak. Oh iya, baik. Ya tadi memang ber-WA bahwa dia ini kok presensinya Denny enggak kelihatan. Jadi mungkin mungkin dia kalau mampir atau mungkin di waktu lain kesempatan ya. Oh lah, ini dia menunjukkan bahwa dia tidak bisa. Nanti kalau dia bisa, biar dia join, gitu. Artinya menyampaikan materinya, karena dia juga tentang matmut, begitu. Ya, software yang baru, sehingga nanti mahasiswa punya paling tidak 2. Kenapa begitu? Supaya ada variasinya ya. Server ini itu mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya apa? Permukaan yang ditampilkan itu adalah permukaan aljabar. Apa itu permukaan aljabar? Adalah permukaan yang dibentuk dari polinomial-polinomial ya. Jadi misalnya bentuk klasiknya adalah silinder, bola, ya itu permukaan aljabar. Jadi kombinasi dari X, Y, Z dalam pangkat polinomial di situ bisa merupakan permukaan aljabar. Itu sederhananya seperti itu. Nah kok tadinya ada sin, kosinus, tadi kita lihat, nah itu hanya memberikan tambahan ya koefisiennya atau dari sisi miring kemana gitu, karena di situ kan sinus kosinus itu ada beberapa nilai tertentu ya, terus jadi memberikan bentuk-bentuk untuk yang lengkungannya kah atau koefisien tambahan yang dibentuk dari sinus dan kosinus. Baik Mbak Agnes sudah join lagi, sudah bisa ya Mbak Agnes? Mbak Agnes? Oh ya, masih belum bisa. Nah, sekarang tantangan kita dengan ini, tadi saya sebutkan apa? Yang pertama, menyusun bentuk yang sudah ada, ya. Artinya bentuk yang sudah ada itu adalah bentuk yang kita kenal di alam. Seperti tadi, misalnya jadi bentuk cangkir. Jadi semua orang tahu cangkir itu apa. Box tahu box itu apa. Nah, jadi tantangan untuk minggu ini, mawarnya Denny dikasih daun ya. Jadi itu tantangan untuk semua sama ya.
Nanti saya ulas lagi di mana, di dalam modulnya ya, apa namanya, tentang penugasannya. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya bagaimana kalian berinovasi. Nanti bisa melihat dari buku yang sudah ada hasil inovasinya, ya, dibuat cerita dari inovasi itu, begitu. Nanti kemudian dikoleksi, ya. Silakan untuk yang diambil dari persamaan apa, kemudian mengikuti apa yang disampaikan di buku oleh Denny misalnya, ya. Oh, kalau ini saya rotasi, begitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya kembali. Kalau tadi Denny cepat sekali, cepetan enggak Junianto apa yang disampaikan? Iya, Bu. Terlalu cepat enggak si Denny menyampaikan? Enggak juga sih menurut saya. Oh, enggak ya. Jadi ini kita lihat di bukunya, diulang ya. Kita lihat bukunya. Artinya buku ini nanti masih kita tambahkan karena di pertemuan berikutnya bulan depan adalah menggunakan MATLAB ya. Jadi matematikanya ini. Kemudian yang berikutnya adalah sisi entrepreneurnya. Jadi mahasiswa diminta untuk menggunakan bagaimana sih caranya membuat ini menjadi punya dampak ekonomi misalnya gitu. Ya, atau yang sudah ada bagaimana kita melakukan entrepreneurship dengan desain yang ada. Ya, jadi memberikan, kita akan pelajari tentang web desain begitu, kemudian kita memberi nama desain-desain yang sudah ada, kemudian kita koleksikan, ya. Ini di sini hujan deras, semoga suara saya terdengar dengan jelas ya, Mbak Brigita. Iya, Bu, terdengar. Ya, hujan deras ya. Oke, saya cek dulu, kita lihat diktatnya. Jadi seolah-olah diktatnya ini hanya untuk 1 bulan ya, untuk 1 bulan. Ini terlihat ya, Mbak? Iya, Bu, terlihat. Ya, ini si Denny tadi presentasi kok bisa pindah-pindah layar cepat banget ya. Ya, di sini ya, ini contoh. Misalnya tadi saya katakan kalau mau membuat orang, gitu kan? Orang, tapi di sini namanya bola salju ya, snowman. Snowman itu terdiri dari apa? Ya, di sini ada bentuk bola, ada 3, ya kan? Nah, ini contohnya tadi bekerja, kalau si siapa mengcopy program, ini kita copy saja jangan langsung di servernya, tapi di Notepad saja, ya. Misalnya saya buka Notepad. Oke, kemudian saya buka dulu servernya. Sudah. Start. Ya. Kembali ke sini ya. Tentang bola, saya stop sharing materinya, kemudian saya share servernya. Maaf. Lalu terbata-bata kalau nge-share di sini. Server. Nah, tadi disampaikan apa? Servernya harus atau dicari yang sederhana saja, yang mudah, karena toh kita menggantikan. Perhatikan bahwa bentuk ini itu sumbunya bisa beda-beda setiap bentuk ya. Ini coba tadi tentang apa tadi? Tentang snowman. Snowman dari apa?
dari bola. Jadi kita ambil bola, ini ya. Nah, di sini bolanya dari jarinya berapa? 1,2 kuadrat ini harusnya ya. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1,2 kuadrat sama dengan 0. Jadi jari-jarinya akar 1,2. Ya. Nah, tadi kita suruh melihat, jadi pusatnya X, Y, Z 0,0 itu berada di sini. Di dalam bola itu. Ya, karena jarak dengan jarak 1,2 ke mana? Dari O ke tengah ke batas bola. Ya. Nah, itu kita perlu menggeser. Nah, tadi lagi-lagi kalau ingin ditumpukkan itu dikalikan, ya. Gitu, ya. Ini kalau terlihat, oh, ya, seperti ini bentuknya. Saya lupa ternyata bahwa dia yang di bawah, ya. Nah, ini berarti tadi yang Y itu yang ke atas digeser min 1,3, ya. Nah, ini kalau kita zoomnya, ini bolanya kan harusnya utuh, ya, harusnya utuh bolanya. Nah, ini kan utuh, ya, itu tergantung dari zoomnya. Jadi tampilan yang akan kita tunjukkan itu juga ditentukan oleh zoomnya. Zoom ini zoomnya, ya. Ketika dia seperti ini sudah tidak terlihat bulat. Nah, sehingga ketika kalian menggambar, maka zoomnya harus diinformasikan, ya, berapa gitu. Karena tampilan zoomnya menentukan besarnya zoom menentukan tampilan, maaf ya, besarnya zoom menentukan tampilan. Nah, selanjutnya ini tadi kita menggeser Y, jadi ini arah Y-nya untuk bagian yang di sini, maka kalau kita ingin menumpuk lagi, berarti ya yang digeser si Y, bukan si Z, ya. Nah, itu kita taruh lagi. Taruh lagi begitu, ya. Mana tadi? Ini enggak muncul, ya. Oh ya, jadi tadi lagi-lagi apa? Tampilannya, ya, tampilannya. Nah, ini contoh kalau kita membuat snowman, ya. Ini karena biru, ya, kita buat biru atau snowman-nya dibikin kuning keemasan seperti ini, ya. Tadi saya katakan kalau mau digabungkan kita bisa, ya, misalnya snowman ini ingin dikasih apa, kaki kaki. Nah, ada usulan kakinya dari bentuk apa, Mas Aryo? Parabola bisa, Bu? Parabola. Aneh tapi ya. Apa? Kira-kira apa dari yang kita lihat tadi? Kalau pakai separuh huruf H bisa nggak sih? Kayak bagian bawah huruf H atau bagian atasnya. Pakai apa, Mbak? Aku nggak dengar, bentar, aku besarkan ya. Oh, udah besar. Gimana pakai apa? Pakai setengah bagian dari huruf H, mungkin bagian atas atau bawah. Oh iya, pakai setengah bagian dari huruf A. Atau apa itu? Bisa ya? Ya, tapi harus membuat dua sisi kan, susah nggak sih? Harus apa? Kalau kakinya kan ada dua, kalau pakai huruf I berarti kan harus ya berarti, oh gitu ya. Kalau H kan
hitung 2. Ya, tapi kalau si H itu tadi kan dari I dan dari dan ada 3 bangun itu yang H. Iya Mbak. Tadi kan ada 3 bangun yang H. Ya. Sambil dari saya vertikalnya 2, horizontalnya 1. Nah, mungkin kita bisa tambahkan yang vertikal saja 2 tapi dikecil-kecilkan. Nah, itu yang saya sendiri tidak terlalu cepat seperti Denny untuk mengatur, gitu ya. Jadi, nah caranya bagaimana untuk mencoba-coba ya? Yang pertama dari diktat tadi kita lihat ya. Ini karena sumbu koordinatnya ketika bangun yang lain posisinya bisa berbeda. Apalagi kalau startingnya kita juga dari tempat yang lain. Jadi misalnya tadi dari buku, bukunya mana nih? Ya. Huruf-huruf tadi ada di bawah. Hurufnya boleh kalian mencoba kok sambil mendengarkan begitu supaya paling tidak kalau ada masalah bisa langsung tanya gitu ya. Ya boleh pakai L, boleh nih L, ada L. Ada L supaya kayak telapaknya ya. Oke, saya copy dulu. Nah, caranya mengcopy yang sama dengan 0 tidak usah. Kemudian kita taruh di notepad. Kemudian kita buka di sini. Kita mulai dari yang baru saja. Ya, ini tadi zoom-nya 0,31 ya ini ya. Yang itu zoom 0,31 kali. Oke. Nah, kemudian tadi misal ini huruf apa tadi? L. L bisa ya, L. Misalkan L. Nah, ini huruf L. Saya koleksi dulu huruf L-nya. Itu ya. Nah, ketika digabungkan, gitu ya, ini 0,31, tentu ukurannya tidak cocok ya. Nah, kita bisa coba. Tadi pangkatnya kalau terlalu besar, ada masalah. Ini kalau pangkat 3 ya, ternyata sudah berubah kalau pangkat 3. Ya, jadi ini pangkat 4, masih bisa pangkat 4. Itu idenya ya. Pangkat 4 lagi masih bisa. Jadi tebal tipisnya dari pangkatnya. Nah, misalnya seperti itu. Ini juga pangkat 4. Nah, ya. Ini terlalu meruncing ya. Yang satunya terlalu meruncing. Gak apa-apa. Maksudnya adalah oke, gitu ya, udah gabung di sini. Di situ. Ya, kalau jadi ketika itu pangkat 4, kemudian kita gabungkan, misalnya ini baru 1 kan enggak apa-apa ya. Y-nya juga pangkat 4, nanti tebal tipisnya masih bisa diatur, yang memang harus banyak mencoba, begitu. Ya, tadi sudah, kemudian kita kalikan, tentu akan berubah. Ya, kalau dikalikan bagaimana kalau memang tidak di-copy semua, ini jangan lupa dikurung semua. Kurung ya. Kemudian kurung lagi. Kemudian kali kurung-kurung. Nah, gitu ya. Kemudian persamaan berikutnya kita masukkan. Nah, wih. Posisinya
Nggak cocok blas toh. Nah, ya posisinya nggak cocok blas. Nah, ini kira-kira, oh lah, posisinya nggak cocok. Yang digeser mananya ini, Rafael? Yang digeser mananya? Dia harus turun. Nah, tentu perlu menurut Mas Denik tadi, diorek-orek dulu, dirotasi yang menyebabkan kemiringan yang mana tadi? Boleh sambil mencoba di situ. Ya, kemiringannya tadi adalah dari koefisien Pangkat ya, kalau pangkatnya tadi tebal tipisnya, tadi yang di belakang itu adalah siapa? Bola-bolanya. Sekarang yang diurusi adalah kaki kan, ya. Nah, koefisien ini kakinya. Jadi koefisiennya terhadap mana tadi ya? Ya ini. Oh, di sini masih ada yang pangkat 10 ya. Saya maunya pangkat 4 tadi idenya supaya tebal tipisnya tadi ya. Nah, itu kan jadi lebih kecil. Tapi masih salah posisi ya. Sekarang gesernya di mana? Masih salah posisi ya. Tadi ke atas itu Z-nya. Ya toh. Kemudian berarti Z-nya kah yang digeser? Ini apa tadi? Ya, misalnya Z min supaya min 5. Kelihatannya sebelah mana? Nggak nampak, nggak kelihatan ya. Berarti tidak di situ tempatnya. Ya. Jadi bisa dikata persamaannya itu tidak tunggal ya untuk mendapatkan bentuk yang serupa. Begitu idenya. Ya, kalau kita buat plus, ya, juga tidak terjadi perubahan. Begitu si Z ini adalah persamaan apa? Persamaan untuk si kaki tadi yang kita harapkan si L tadi ya. Ya, si L tadi. Ya. Nah, kalau X tadi, kalau Z-nya ke atas, tadi X-nya kemana? Min, tidak terjadi perubahan juga. Artinya terhadap si kaki yang kita harapkan. Ya. Nah, yang kelihatan menonjol untuk berubah gimana berarti? Nah, supaya ya memang ini harus mempelajari tadi katakan transformasinya supaya tidak asal coba-cobanya terlalu lama ya. Jadi transformasinya tadi saya belum. Jadi kalau dirotasi itu berapa X menjadi min XK ya atau ya itu tergantung kalau di 3 dimensi ya. Misalnya supaya kelihatan dia bergeser kah? Itu tetap tidak ada perubahan apa-apa. Ya, di dalamnya dan tidak ada. Kalau saya perkecil juga tidak terjadi perubahan. Ya. Artinya begitu kan? Diperkecil tidak terjadi perubahan. Artinya ya kita perkecil saja. Oh, di situ terjadi perubahan. Ya. Jadi di sini yang menyebabkan kita inginnya si L ke sini ya. Di sini ya. Jadi anggap saja yang L bawah itu adalah telapaknya, gitu idenya. Ini harusnya ke sana. Nah, ini kan berarti harus dirotasi. Nah, kalau dirotasi yang mana yang berubah? Nah, itu ya yang belum terlihat ya. Ini juga ini merubah ketebalan. Itu ternyata menjadi tebal lagi. Ya, menjadi tebal. Aneh kan? Kalau ini diperbesar malah menjadi tipis. Itu.
Ya, kemudian tadi kita ingin, ini berarti harusnya di rotasi ke sini ya, tarades gitu ya, seperti ini. Nah, itu yang saya belum pelajari tentunya. Ya, kalau ini di main X apakah berubah? Tidak, ya kan? Kalau menjadi main, jadi Y, jadi Y. Nah, jadi kita tahu ini ternyata Y-nya pada bidang yang di sini ya, si kaki tadi jadi berubah di sebelah sini, begitu ya. Nah, dan terlalu lebar. Gitu. Maunya kita kan turun, ya. Bagaimana merubahnya? Ya, menurunkannya. Di sini sudah ada Y pangkat 4. Ya, berarti tinggal mungkin Z pangkat 4. Ini harus dirotasi turun. Ya, saya belum lihat ya. Yang rotasi. Oh, ini masih ada pangkat 10 toh kan? Harusnya pangkat 4 saja, gitu kan? Ya, tidak merubah apa-apa. Nah, kenapa tidak merubah? Belum tahu. Ya, idenya tadi ya, kalau bola pangkat-pangkatnya tadi diubah, jadi menjadi kubus kalau pangkat 6, begitu ya. Nah, ini sampai di sini, ini sambil trial and error ya. Ini Y min 2 pangkat 2 kali 4, ini sama artinya dengan 2. Oh, ini yang bola atas, jadi ini nggak perlu dirubah ya, karena berarti ini 8 tadi toh. Ups, tadi berapa? Oh, 2.4 apa? Ya, 2.4. Ini yang bola nggak perlu dirubah. Yang kita perhatikan adalah yang mana? Yang cita-citanya kaki. Ya, ini tadi koefisien-koefisien di sini itu tidak berdampakkah? Oh, berdampak ya. Berdampak terhadap penipisan malahan, ya. Oh, kali. Ups, malah terlalu besar. Ya. Kakinya belum jadi juga, L-nya malah hilang, gitu ya. L-nya malah hilang, kakinya belum jadi. Huruf L, ya. Kalau ada usulan mungkin mana dari yang disampaikan Denny tadi yang harus dirubah. Kalau ini tadi merubah, tidak terjadi perubahan apa-apa di, ya kalau ditransformasi, kalau di Z itu tidak terjadi perubahan. Ini tanda centang seperti ini artinya apa? Benar ya. Tadi kalau numpuk ya, ternyata tidak terjadi perubahan bentuk. Nah, ini tidak terjadi perubahan bentuk dengan melakukan apa? Perubahan variabel, karena tadi transformasi itu mengubah ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dicoba sendiri ya. Semoga bisa memainkan. Ini tadi masih persamaan. Yang di sini adalah yang bola-bola, berarti yang di sini adalah yang ini tadi ya. L-nya hilang tadi ini ya. Boleh diulang misalnya. Ini tadi saya cut. Ya, saya cut. Itu. Ini semoga tadi kurungnya betul, tidak terhapus. Kemudian si L-nya tadi, ini tadi masih ada pangkat 10, saya ganti pangkat 4. Ya. Ya. Harusnya targetnya hari ini Mbak Agnes bisa ngajari yang
tidak rumit lagi, tapi untuk inovasi juga. Ya, ini sudah ada. Ya. Mana? Tadi dari mana ya tadi ya? Ini bola. Ini juga bola gitu ya caranya mengenali. Kemudian ini juga bola. Kemudian ini L-nya. Untuk sementara sampai di sini dulu saja ya. Nanti daripada kalian mencoba, semoga bisa nemu ide bagaimana merubah ini menjadi punya kaki 2, punya tangan 2 melintang di sini, itu lebih gampang, atau miring begini ya. Kemudian kalau mencari membuat mata, punya bola di sini lagi gitu ya. Nah, memang percobaannya harus banyak begitu ya, sehingga perlu berlatih sendiri. Nah, saya berharap buku ini dianggap sudah tuntas ya, sudah tuntas. Sehingga pertemuan mendatang kita mengerjakan dengan MATLAB. Nah, ini Mbak Agnes masih join di sini. Apakah sudah bisa ngomong Mbak Agnes? Bu. Ya. Ya, ini tenang. Oh, ya. Bisa share, Mbak? Ya, bisa Bu, tapi ini terputus juga ya? Sekarang lancar baru ini. Oh iya. Baik. Jadi untuk sementara ini tadi sambil menunggu Mbak Agnes, mungkin Mbak Agnes share sedikit tentang ModMat ya pada mahasiswa, supaya nanti mahasiswa punya perbandingan software. Coba dipersilakan. Apa kelihatan? Kelihatan ya? Ndai, kelihatannya wajahmu, fotomu. Foto. Kok? Oke, sekarang kelihatan. Ya, nunggu kali ya. Udah ya Bu ya? Sudah kelihatan. Oh ya, nama softwarenya namanya? Ya. Ini nama softwarenya itu MatMod. Di MatMod ini namanya A3D Surf. A3D Surf dulunya. Nah, ini hampir sama kayak server. Dia memvisualisasikan, memanipulasi ya kayak persamaan matematika. Bentuknya ini lebih multidimensi daripada server sebenarnya. Nah, bedanya sama server, MatMod ini dikembangkan emang kayaknya sengaja untuk orang-orang yang ingin melihat menggunakan persamaan matematika, memvisualisasikan, tapi kemampuannya, kompetensinya tidak terlalu bagus. Misalnya orang yang bukan orang matematika, misalnya. Karena apa? Karena ini dia hanya bisa mengedit, menambahkan atau mengurangi formula yang sudah ada di sini, yang di sebelah kiri ini. Gitu. Nah, jadi di aplikasi MatMod ini ada 2 jendela. Yang pertama ini yang sebelah kiri, dia adalah untuk mengatur formulanya. Dan sebelah kanan ini adalah jendela untuk menampilkan hasil persamaannya ini, seperti itu. Nah, di sini sudah banyak sekali contohnya, dan ini hanya bisa kita edit saja. Tidak seperti di server. Kalau di server kan kita lebih berpikir ya, maksudnya mau bikin apa, kita dari sebuah persamaan, kita yang masukkan. Nah, kalau di sini kita hanya mengedit saja, atau melihat, memahami perilaku fungsi matematika dalam 3 dimensi ini. Gitu. Langsung aja lihat contohnya. Sebelumnya ini
Ini adalah untuk Terputus, Mbak. kemudian ini adalah fill ini. Nah, fill ini adalah bagian dalamnya mesh-nya. Ini mesh itu kan jaring, jala ya kalau bahasa Indonesia. Oh, iya Bu. Aduh. Apa? Gimana? Sepertinya delay di sinyal Agnes. Oh, oke. Ini contoh ya. Jadi terpaksa mungkin dihentikan saja karena Mbak Agnes bermasalah komunikasinya. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin mendatang bisa share lagi ketika dia di kampus. Tadi dia mau ke kampus ternyata bannya ngembos. Iya. Jadi paling tidak nanti mahasiswa bisa download Matmut begitu ya. Dan silahkan mau mencoba dulu untuk mempelajari, mendapatkan inovasi baru selain dari server ya. Jadi, oh ini Mbak Agnes sudah join. Mbak Agnes? Ya Bu, malah nggak efektif Bu. Gimana kalau pertemuan mendatang aja begitu, paling tidak mereka sudah dengar atau sudah lihat. Ya Mbak, ini karena sudah jam sekian. Halo Agnes? Nah kan, mati lagi. Ya Mbak Agnesnya sudah berusaha sebaik-baiknya untuk bisa komunikasi dengan kita. Jadi saya kira Agnes semoga sudah dengar bahwa lebih baik tidak dulu ya, baik minggu depan. Ini saya info ke mahasiswa. Jadi lebih baik minggu depan, begitu supaya malah lebih persiapannya lebih banyak, begitu. Ya, saya kira bisa dimaklumi ya Mbak Brigita, begitu saja ya. Iya Bu, supaya lebih efektif juga, kasihan juga Agnesnya. Tadi itu mau ke sini karena ada hal yang dikerjakan juga. Jadi oke, dalam minggu ini silakan mempersiapkan untuk inovasinya maupun bentuk yang dikenali. Boleh mengambil dari apa yang sudah ada di buku, yaitu tadi misalnya snowman atau mawar. Kemudian ditambahkan kelopaknya, atau kalau untuk mawar ya, atau kalau snowman kaki dan tangannya misalnya begitu ya. Itu yang wajib pertama. Yang wajib kedua, jadi ada dua hal. Yang kedua adalah membuat sendiri yang berinovasi. Silakan mau bentuk apa dari bentuk yang ada, tapi tidak hanya sekedar tak tampilkan zoom-nya diubah terus tampilkan gitu, enggak ya. Ada penjelasan sedikit supaya kalian bisa berkreasi dari bentuk yang ada ya. Nanti selebihnya kita akan bikin banyak, kemudian dikoleksi dalam sebuah web design, koleksi desain ya, mahasiswa yang buat itu untuk kepentingan entrepreneurship-nya. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Selamat istirahat, semoga bisa menikmati apa yang sudah disajikan Mas Denny tadi dan Mbak Agnes. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Mari. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.